Baik, untuk mengakhiri acara ini, saya mohon kiranya Mas Eka berkenan menyampaikan sedikit pesan, kesan, dan mungkin ada PowerPoint yang ingin ditampilkan. Silakan Mas Eka. Iya, terima kasih banyak sekali. Ini hari ini tanggal 26 hari Sabtu. Dan kita bertemu untuk ke-21 kalinya ya dalam acara ini. Saya masih ingat hampir 2 tahun yang lalu Profesor Riri Fitrisari mengundang saya untuk memulai acara ini yang disebut acara Poetry 101-nya. Waktu itu hari Sabtu juga, tanggal 26 juga, bulan September tahun 2020. Dan Profesor Priyono yang menjadi yang dilanjutkan oleh Ibu Mia ini waktu itu adalah MC-nya gitu, moderatornya lah gitu, menawarkan bagaimana kalau Mas Eka bicara tentang puisi sebagai curahan hati. Tapi saya bukan keberatan, tapi saya pikir ada yang lebih menarik daripada itu, yaitu mengapa manusia menulis puisi. Nah, kalau itu saya mengerti karena kebetulan ada teorinya Romo Mangunwijaya bahwa orang menulis itu karena 5 masalah. Pertama, karena iseng, tidak tahu mau berbuat apa. Kedua, yang disebut pujangga keraton, yaitu orang yang memang dibayar untuk menulis. Dan ketiga itu orang yang penulis proyek. Misalnya gara-gara ada lomba atau harus menyusun proposal, harus membuat pidato, maka hari itu juga dia akan menulis puisi, mengekspresikan dirinya. Nah, itu yang saya katakan yang ketiga. Yang keempat itu profesional, orang yang memang bekerja sebagai penulis, jadi wartawan atau jadi sekretaris. Dan yang kelima pada waktu itu yang saya dengungkan adalah orang yang panggilan hati, yang di dalam hatinya memang ingin menjadi penulis, menjadi pengarang untuk mengadakan perubahan yang lebih baik. Setelah 20 kali berjalan, dan terima kasih betul kepada Profesor Riri Fitrisari yang selalu ada acara, bisa menghimpun forum rektor untuk membaca puisi bersama berganti-ganti. Bulan lalu kita membaca puisi dari Alma Mater, judul puisi kumpulan puisinya Pak Priyono yang juga baru terbit. Dan hari ini saya menemukan ada beberapa fungsi dari puisi. Kalau ada PowerPoint-nya bisa ditayangkan, boleh. Ada? Fungsinya antara lain seperti yang kita dengarkan tadi adalah untuk merekam sejarah, untuk menyelami sejarah yang kita tunggu, yang kita banggakan dan sebagainya. Dan yang lebih penting, yang kedua itu. Nah, dari puisi dari komunitas ini ada yang pertama dari pertama tadi ada satu yang kita pelajari dari 20 kali pertemuan ini. Komunitas Poetry Reading and Writing ini membuktikan bahwa fungsi pertama adalah rekreasi. Dan itu rekreasi itu terasa banget karena ini malam minggu dan orang-orang ingin mendapat variasi gitu. Yang kedua curhat, mungkin punya rahasia. Atau yang ketiga mencari inspirasi. Terus yang keempat yang paling banyak juga kita rasakan adalah melatih penghayatan. Kita belajar memahami bagaimana perasaan orang lain. Dan yang terakhir itu belajar berekspresi. Mungkin kita bisa menulis puisi sendiri dan sebagainya. Next, yang kedua. Slide yang kedua ini, fungsinya mudah-mudahan sudah tercakup dalam puisi hari ini, yaitu secara mendetail sudah kita baca tadi. Nomor satu adalah mengabadikan kenangan. Ini
Profesor Priyono juga mengatakan. Yang nomor 2, membagi pemikiran dan informasi. Ada Sambiloto, ada Tempuyung, dan sebagainya. Yang ketiga, meneruskan nilai-nilai tradisional. Bagaimana kita bisa memberikan bukti atau menunjukkan bahwa banyak kebijaksanaan yang harus kita lanjutkan. Yang keempat yang saya rasakan juga bagus tadi, menghidupkan dan menghayati sejarah. Terima kasih pada Prof. Ketut yang membaca puisi saya tentang ulang tahun Majapahit yang 11 November kemarin saya bacakan tengah malam bersama teman-teman di Trowulan, tentu secara daring. Dan yang kelima itu memaknai hari yang penting, karena itu kita sering melihat ada kalau ada manten, ada ulang tahun dan sebagainya, kita menggunakan puisi. Bahkan untuk demo, untuk demonstrasi unjuk rasa juga kita menggunakan puisi. Yang keenam, menyampaikan pesan atau isi hati, bahwa isi hatinya cinta pada A, benci pada B, kagum pada alam dan sebagainya. Dan yang ketujuh yang belum terasa hari ini adalah mengantisipasi masa depan. Tapi terima kasih tadi ada yang mengatakan bahwa puisi Bumi Datar dalam corona itu cukup mengantisipasi itu. Slide yang ketiga, saya ingin berterima kasih. Ya, silakan. Lanjut. Pertama, kepada Ibu Prof. Riri Fitrisari beserta tim yang menyiapkan acara ini. Kedua, kepada penerbit buku Pagan Press, yaitu Bapak S. Jai di Ngimbang, di Lamongan, di Jawa Timur. Ini tempat yang sangat terpencil, desa di kawasan hutan jati, tempat ibu melahirkan saya pada hari Rebo 1 Februari tahun 56. Dan yang paling penting bukan hanya 27 peserta, ternyata tadi ada 30 lebih ya peserta poetry reading dan writing yang membaca puisi ini. Dan yang terakhir saya ingin juga berterima kasih kepada para pembeli buku Sungai Sejati. Mohon maaf bila masih harus menunggu kiriman. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Prof. Riri, terima kasih banyak sekali untuk untuk siang ini, untuk acara yang akan sangat berkesan dalam hidup saya ini. Terima kasih.